Saudari-saudara terkasih, pada zaman ini jumlah mereka yang mau dibaptis menjadi Katolik itu bertambah secara global, seluruh dunia. Vatikan News mencatat pertumbuhan dari 1,376 miliar di tahun 2021 ya, ini data 2021, menjadi 1,390 miliar di tahun 2022. Atau kenaikan sekitar 1%. Angka ini tentu menggembirakan dan kita syukuri bersama. Namun kita tidak boleh terlena pada angka-angka. Pembaptisan bukan sekedar soal jumlah. Pembaptisan adalah anugerah, sekaligus panggilan rahmat untuk hidup dalam berkat Allah, sekaligus amanat untuk hidup sebagai anak-anak terkasih Allah. Maka melalui pesta pembaptisan Tuhan ini, kita diajak untuk melihat kembali makna baptis yang kita terima. Dalam bacaan Injil, Matius mengkisahkan peristiwa ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes. Dikatakan turun Roh Kudus dalam rupa apa? Burung merpati. Dan ada suara dari surga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Peristiwa ini segera dipahami oleh orang Yahudi sebagai pembaca Injil Matius. Burung merpati mengingatkan mereka akan kisah apa? Dalam Perjanjian Lama? Kisah Nuh. Ya, ingat ya. Setelah air bah, lalu tanda bahwa air bah itu sudah surut, ada burung itu yang datang membawa tangkai pohon. Oh, artinya sudah surut. Dan itu menjadi simbol, ya, menjadi tanda keselamatan dan tanda perdamaian. Karena setelah itu Nuh, ya, Allah itu berjanji tidak akan memberikan air bah lagi. Damai. Dan kata-kata yang turun dari langit itu mengingatkan mereka, orang-orang Yahudi, akan nyanyian seorang hamba dalam kitab Yesaya yang kita dengarkan dalam bacaan pertama. Bab 42 ayat 1 tadi dikatakan, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Mirip ya. Itu semua mau mengatakan apa? Bahwa Yesus itu adalah benar putra Allah yang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi dan seluruh umat manusia. Karena dialah yang akan menyelamatkan dan akan membebaskan kita. Namun bukan dengan jalan kekerasan dan paksaan, melainkan jalan damai, jalan cinta kasih. Dari situ kita diingatkan kembali akan identitas kita di hadapan Allah yang telah mengangkat kita sebagai anak Allah yang harus hidup sesuai dengan teladan putra Allah yang terkasih, yang kepadanya lah Allah berkenan, yaitu Yesus. Yesus berkenan kepada Allah karena ketaatannya kepada Allah sejak semula, sejak awal. Tidak hanya di akhir hidupnya. Kadang-kadang kita ini mulai tobat kalau menjelang akhir. Ini dari awal sampai akhir. Pikiran, hati, tindakan seluruh hidup Yesus terarah pada Allah. Maka Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 34 itu, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya.
Nah, kita yang sudah dibaptis, jangan lupa kita juga adalah anak Allah. Namun berbeda dari Yesus. Yesus disebut anak Allah karena kodratnya sebagai putra Allah. Memang Yesus ini putra Allah. Sedangkan kita ini menjadi anak Allah, ya putra putri Allah karena diangkat anak. Ya kayak kita itu anak asuh gitu ya. Diangkat anak oleh Allah. Menjadi anaknya melalui apa? Pembaptisan itu. Sejak pembaptisan itu kita diangkat menjadi anak Allah. Dalam Injil Matius dikisahkan awalnya Yohanes menolak membaptis Yesus. Yohanes bilang, aku justru yang perlu dibaptis olehmu. Yohanes sadar dan tahu diri. Yesus adalah putra Allah yang bersih tanpa dosa, sedangkan dia ini manusia yang butuh pertobatan, butuh disucikan. Maka dia merasa enggak layak. Enggak layak di hadapan Yesus. Maka Yohanes berkata, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Biarlah dia semakin besar dan aku semakin kecil. Yohanes Pembaptis mengatakan itu. Namun Yesus bersikeras untuk dibaptis. Nah, mengapa? Ini yang penting. Yesus sengaja menempatkan diri pada posisi orang yang berdosa. Walau tidak berdosa, untuk apa? Untuk membawa manusia keluar dari dosa. Masuk dalam kemanusiaan untuk membebaskan manusia. Maka dengan pembaptisan dosa kita, dosa asal kita dibersihkan. Dosa kita mati dikubur bersama dengan kematian Yesus. Maka waktu itu disimbolkan dengan, kalau orang zaman dulu dibaptis itu ditenggelamkan. Seperti simbol kematian Yesus, ditenggelamkan. Dan bangkit kembali, muncul kembali, dibangkit kembali sebagai anak-anak Allah bersama Yesus yang bangkit. Kalau sekarang cuma dicuri air baptis. Mungkin bisa dibayangkan mungkin dosanya rontok begitu ya, dicuri. Namanya juga anak ya. Kita mesti yang namanya anak itu punya ciri atau kemiripan dengan orang tuanya. Entah itu fisiknya, entah itu sikap sifatnya. Ini untuk memaknai anak Allah itu. Kalau kita nggak ada kemiripan sama sekali kan sering mengatakan ini anaknya siapa? Nggak ada kemiripan sama sekali. Kita yang telah dibaptis dan menjadi anak-anak Allah tidak hanya hidup dalam kodrat manusiawi. Seperti tadi, kita sudah dibaptis. Enggak hanya hidup dalam kodrat manusiawi, tapi dipanggil dalam hidup ilahi yang ditawarkan oleh Allah. Kita harus punya itu, ciri sebagai anak Allah. Kita harus punya ciri kemiripan dengan Yesus, yang membawa damai dan cinta kasih. Paulus mengatakan bahwa Yesus itu berkeliling sambil berbuat baik. Kalau kita hidup tidak jujur, kita meresahkan orang lain, menyerobot antrian, bertindak dengan kekerasan, buang sampah sembarangan, seenaknya. Nah, kita bisa mencium keraguan, ini anak Allah apa bukan? Mari kita terus hidup sebagai anak Allah. Kita tahu memang tidak mudah menjadi anak Allah zaman ini. Di tengah banyaknya tawaran, hiburan-hiburan yang tidak sehat. Di tengah lingkungan yang terbiasa korup. Gak gampang. Di tengah masyarakat individual ya, mau menang sendiri.
pengen cepat, pengen instan. Kadang-kadang kita terbawa arus masyarakat macam itu. Maka tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Kalau kita mau, kita dimampukan dan dikuatkan karena melalui pembaptisan itu kita disertai oleh Allah. Sebagaimana anak Allah, ya kita dicintai. Kita anaknya. Kita dicintai, kita dibimbing, kita diberi rahmat untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, kalau mau kita pasti bisa. Nah, kita ini anaknya Allah. Kita pasti dibantu, dicintai, disertai. Semoga kita menyadari hari demi hari bahwa kita anak-anak Allah dan hidup sebagaimana Bapa kita, Yesus Kristus. Amin.